di 0811 3999790. Dan pendengar, seperti yang kita ketahui bersama, ini pencapaian luar biasa, prestasi yang membanggakan diraih oleh siswa-siswi SMA Bali Mandara, dan bukan hanya siswa-siswinya saja, para gurunya pun ini juga menorehkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik di kancah kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Nah, sebenarnya bagaimana budaya belajar di sana, dan bagaimana menghadirkan atau menciptakan atau mengajak siswa-siswinya ini dan juga para gurunya untuk selalu berprestasi dan konsisten berprestasi, bukan hanya 1-2 saja, tapi semua siswa ini nampaknya semua bergerak begitu ya. Langsung kita akan bahas hal ini, pendengar, bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja bersama Bapak Wayan Madya, SPD MPD. Selamat siang Pak Wayan. Selamat siang Pak Wayan, lebih dekat dengan mic-nya Pak Wayan biar lebih jelas niki suaranya gitu. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja hari ini Pak Wayan Rahayu. Untung nggak hujan niki. Betul, agak mendung. Agak mendung. Tapi Pak Wayan niki kalau membahas Bali Mandara prestasi, nah itu mungkin yang masyarakat ketahui juga begitu ya. Setiap ada perlombaan, kalau sudah Bali Mandara, Bali Mandara dah yang borong, atau ada riset. Bahkan yang terbaru yang ini dapat kutip ini, peneliti muda SMA Negeri Bali Mandara meraih prestasi di Nasvia 2024. Benar ya Pak Wayan ya? Nah, sebenarnya bagaimana nih Pak Wayan budaya belajar di SMA Bali Mandara nih Kak? Kalau bicara masalah belajar, mungkin ini terfokus kepada di riset ya. Riset, karena memang selain saya juga mengajar di mata pelajaran kimia di bidang saya, juga saya lebih banyak berkecimpung, hampir mungkin sekitar 50% kegiatan saya di sekolah lah, membina dan mendampingi anak-anak di luar dari jam saya mengajar, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan budaya anak-anak di sekolah itu sendiri, memang saya sendiri datang ke Bali Mandara tahun 2012, memulai dengan awal bagaimana cara menciptakan sebuah budaya riset, karena awalnya riset itu tidak terlalu dikenal di sekolah. Nah, kemudian ketika saya datang dengan berbekal pengalaman saya, ketika saya masih mahasiswa, saya berikan motivasi pada anak-anak itu dari pengalaman saya pribadi. Karena dalam prinsip saya dalam memberikan pelayanan atau pembinaan itu tentu harus mengacu pada contoh dan pengalaman real. Karena nggak bisa memberikan kita motivasi yang tinggi-tinggi tapi ternyata apa yang kita sampaikan itu tidak ada contoh dari kita sendiri, seperti itu. Nah, akhirnya dari pengalaman awal itu anak-anak hanya sedikit yang tergabung. Hanya 6 orang waktu itu tergabung. Kemudian saya berikan tantangan, ayo siapa yang mau bergabung di bidang riset. Nanti saya pastikan kalian bisa minimal juara tingkat provinsi lah dulu. Karena level riset ini di Bali bahkan di nasional itu levelnya minimal provinsi. Jadi jenjangnya provinsi, kita bersaing dengan teman-teman yang hebat-hebat seperti dulu SMA 1 Singaraja, kemudian SMA 3 Denpasar yang sudah membooming risetnya ya. Kemudian kita mencoba membangun suatu hal yang baru. Bagaimana kita mempelajari pengalaman saya di kuliah saya gunakan pada anak-anak, saya motivasi bahwa riset itu banyak manfaatnya. Jadi dengan riset kita bisa mengembangkan public speaking, gaya bahasa yang baik dan santun di hadapan orang-orang yang tentunya memiliki karakter latar belakang berbeda-beda ya. Kemudian selain itu juga kita mengajarkan anak-anak untuk mandiri. Gitu. Nah, tantangan awal saya ketika itu adalah bagaimana mereka membangun mereka dalam artian kenapa harus belajar riset? Riset itu kan menakutkan, menyeramkan kan. Ketika orang mendengar riset, aduh saya takut, saya nggak akan nyampe, ilmu saya nggak sampai segitu, saya orangnya bodoh dan segala macam. Dan saya tekankan di dalam pembinaan saya di sekolah itu bahwa ketika anak tergabung dalam binaan saya, tidak ada istilah anak ini pintar atau anak kurang pintar. Semua statusnya sama. Yang membedakan adalah komitmen, semangat, juangnya untuk belajar. Karena justru saya lebih sering membina anak-anak yang kemampuannya menengah ke bawah yang lebih sukses ketimbang anak-anak yang pintar-pintar. Justru saya membina anak-anak yang menengah ke bawah. Karena apa? Mereka ini ternyata dengan mental mereka yang kurang, saya berikan support motivasi dari pengalaman saya pribadi, seorang anak miskin dari desa ke Undiksa Singaraja. Banyak orang yang mencemooh, mungkin membuli juga, tapi saya punya semangat bahwa saya akan membuktikan Tuhan itu maha adil. Ketika kita berusaha, kita semangat, pasti ada jalan untuk sukses. Dan itu saya buktikan ketika saya mahasiswa. Kemudian saya telurkan pada anak-anak saya di sekolah. Dan anak-anak ini yang 6 orang ini mendengarkan apa yang saya katakan dan meneruskan. Belajar, kita gembleng, bahkan biasa saya setiap hari libur tetap saya di sekolah mendampingi anak-anak sampai jam 10 malam.
Akhirnya lomba pertama kali di Undiksa itu lombanya tingkat regional. Di tingkat regional, lomba sains tingkat nasional di Undiksa, di sana dulu namanya jurusan pendidikan fisika. Nah, itu mengatakan saingnya banyak, dari Jawa Timur ada, kemudian dari NTB ada, dari Bali banyak, SMA 3, SMA 1 Mengui, termasuk SMA 1 Singaraja juga. Kita bersaing ya. Berbekal awal pertama kali anak lomba ini saya berikan gemblengan, bimbingan segala macam, support, dan intinya dalam lomba itu jangan berpikir prestasi sudah juara. Saya tekan pada anak-anak, saya nggak mengharapkan kalian terlalu berfokus pada juara, tapi lebih menekan pada proses. Kalau proses sudah bagus, hasilnya nggak maksimal, nggak apa-apa. Karena yang paling penting adalah proses dalam sebuah riset itu. Nah, akhirnya ketika presentasi, apa yang kita terapkan di sekolah, strategi, tekniknya, gimana cara berkomunikasi, cara menjawab, ternyata kita mendapatkan juara 2 dan juara 3 tingkat regional. Itu pertama kali. Berarti kan Bali Mandara saat itu ibaratnya baru kelas 1-nya, baru pertama. Kelas 2. Iya. Kelas 2. Itu langsung dapat juara. Betul. Sebelumnya nggak ada. Kita nggak ada di riset itu. Nah, akhirnya dengan muncul dua kita ngirimnya ada 2 tim seperti itu. Ada 6 orang, karena satu tim 3 orang kan. Jadi di sana karena ini memang syaratnya 3 orang satu tim itu, jadi 6 orang. Yang kebetulan 6 orang ini saya ikutkan juga semuanya, biar mereka punya pengalaman real gitu kan. Kemudian dapat juara 2, juara 3, saya katakan ini masih awal permulaan gitu kan. Jangan dulu berpuas diri. Saya katakan pokoknya kalian terus belajar. Jangan mikirkan kamu hasil juara 1, juara 2, tidak penting itu. Itu bonus dari perjuangan kamu. Yang terpenting lah apa yang kamu dapatkan dari perjalanan kamu di awal membuat ide riset, kemudian kamu kembangkan, kamu buat, kemudian kamu mendapatkan pengalaman yang sangat berharga daripada juri, yang tentunya lah orang-orang hebat, profesor, doktor, kan itu udah orang-orang hebat sekali. Jadi yang menguji kalian, kemudian kalian improvisasi apa yang kamu dapatkan dari mereka itu. Kemudian setiap lomba-lomba atau event apapun itu, setiap masukan itu dijadikan motivasi untuk perbaikan diri untuk kedepannya semakin bagus seperti itu. Dan akhirnya lomba berikutnya lagi, ini lomba juga pernah di PLN dulu, yang kedua di PLN di Denpasar. Jadi mengadakan lomba tentang riset inovasi energi terbarukan. Ini sayangnya bukan lagi anak SMA SMK, tapi orang umum. Ada mahasiswa juga, bahkan dosen ikut. Nah, kita berlomba juga. Kebetulan anak angkatan pertama dulu yang di Bali Mandara waktu itu, saya gembleng 6 orang. Kemudian kita lombakan lagi di sana, anak-anak lomba lagi. Mereka udah punya bekal nih, di Undiksa dulu dapat juara 2 dan juara 3. Lomba lagi melawan masyarakat umum, ternyata dapat juara 2, juara 3 juga lagi. Jadi saya katakan, ya berarti masih hampir sama dengan yang kemarin, tapi yang jelas secara kualitas sudah mulai meningkat. Dari segi kemampuan public speakingnya, kemudian mereka dalam menyampaikan pun udah ada perubahan lah dari sebelum-sebelumnya itu. Nah, sampai pada akhirnya anak ini yang angkatan yang pertama yang saya bina ini, satu tim itu sampai ke Serbia. Lomba peneliti bilia tingkat internasional. Bukan saja di nasional tapi langsung internasional jadinya. Tapi emang ini jenjang nasional dulu. Di peneliti bilia tingkat bronze medal. Bangga pastinya Pak, anak didik kita berhasil begitu ya Pak ya? Iya pastinya iya. Berhasil begitu ya Pak ya? Iya pastinya iya, karena memang ya jadi payah dari anak-anak juga. Kalau saya kan memang kebetulan sebagai pensupport dan sebagai motivator dalam hal itu. Baik, kalau kita flashback lagi Pak, budaya riset itu sebenarnya seperti apa? Apakah hanya meneliti apa yang diteliti, atau bagaimana sistem budaya riset itu kalau di sekolah Pak? Oke, baik. Jadi di awal kan tadi disatakan dari 2012. Kemudian karena melihat tren prestasinya semakin meningkat, jadi di Bali Mandara tuh memang kalau kita lihat dari tahun 2012 tuh riset sangat mendominasi prestasinya sampai saat ini. Artinya karena itu memang selalu, bahkan 2023 itu satu tahun itu waktu pas pandemi kita mendapatkan sampai 24 prestasi tingkat nasional di bidang riset. Kebetulan saya dengan teman saya Pak Kadek Yuliartamo, kebetulan partner juga saya pimpinan juga di sekolah sebagai kepala TU ya. Dia juga memang aktif memberikan pelayanan pada anak-anak. Kita berdua membina dengan bidang yang berbeda-beda, tapi tentunya untuk pelayanan anak lah. Kita dapatkan 24 prestasi tingkat nasional. Nah kemudian karena melihat trennya bagus di sekolah mengembangkan prestasi, kemudian waktu itu Pak Nyamandarto sebagai kepala sekolah kami di Bali Mandara itu membuatlah namanya sebuah organisasi di bawah kepala sekolah langsung yang dikenal dengan Dewan Riset Sekolah. Dewan Riset Sekolah.
Nah ini melihat trennya lah, karena sekolah ini ternyata kita bisa jadi pusat riset di sekolah, makanya namanya research based school. Itu program unggulan sekolah jadinya, melihat tren prestasinya. Tahun 2014 kita dapat juara umum opsi nih, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, seluruh Indonesia. Itu kebetulan di Yogyakarta sebagai provinsi yang selalu juara umum di bidang riset. Kita 2014 bersaing dan berlomba di sana, tempatnya di tuan rumahnya lah di Jogja. Kita mendapatkan juara umum sebagai sekolah dengan prestasi terbanyak. Jadi dapat 2 emas, 1 perak, 1 perunggu pada itu. Jadi itu pengalaman yang luar biasa sampai anak kami berangkat ke Amerika di Intel ISEP. Nah, itu budaya bagaimana Pak? Itu sistemnya ekstrakurikuler kah atau memang itu fokus untuk riset saja atau seperti apa di sekolah? Awalnya adalah berupa ekstrakurikuler. Okay. Jadi dengan ekstrakurikuler kemudian pada waktu tadi membuat sebuah organisasi disebut dengan Dewan Riset. Inilah yang membuat program khusus. Di setiap semester itu ada program pembinaan riset pada satu kelas anak-anak itu ya, setiap kelas. Satu minggu 1 jam pelajaran. Jadi 45 menit. Berarti semua anak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan riset ini. Jadi selain di awal tuh kami dengan adanya Dewan Riset, kan kebetulan saya juga sebagai ketua Dewan Riset sampai sekarang dari 2016. Jadi membuat program bersama teman-teman yang memang berkecimpung di Dewan Riset, jadi guru-guru dan pegawai yang terlibat di dalamnya. Kita membuat program di awal anak-anak baru ini yang kelas 10 ini, sebelum mereka mulai pembelajaran di kelas. Jadi kan ada namanya MPLS. Masa pengenalan sekolah kan itu ada, setelah itu ada namanya foundation. Jadi pemberian dasar-dasar tentang apa itu IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, termasuk riset di dalam juga ada. Masuk ke kurikulum jadinya begitu betul, Pak kurikulum sekolah. Jadi riset ini masuk memberikan foundation tentang riset pada anak, apa sih penting riset. Kita berikan testimoni dari kakak alumni yang udah sukses di luar kan, di dunia kerja, ada yang masih kuliah, ada yang juga udah jadi dosen. Jadi kita berikan dulu di awal. Kemudian setelah mulai pembelajaran berlangsung, kita ini masukkan 1 jam pelajaran di setiap kelas 10 ini sampai 1 tahun. Nah makanya kita di awal itu selalu kita berikan kenapa riset itu penting, karena memang itu digunakan baik di sekolah maupun di tingkat jenjang lebih tinggi, mau apapun bidangnya, mau kuliah S1, D1, D2, D3, semua akan berhubungan dengan menulis. Nah itulah jadikan dasar sehingga pada akhirnya di sekolah punya program One Man One Research dari program Dewan Riset ini. Itu untuk siswa apa untuk guru siswa. juga? Oh, untuk siswa juga. Siswa. Jadi siswa itu wajib meriset. Karena apa? Ya karena satu dampaknya untuk ke depan sangat bermanfaat sekali. Jadi itu programnya waktu itu Pak Nyaman Darte. Kemudian karena saya sebagai pelaksana Dewan Riset kan menerapkan itu pada anak-anak. Kemudian ada juga mereka kemah ilmiah terpadu. Di bulan September atau Oktober itu tergantung sikon ya. Jadi ada kemah, anak-anak diajak kemah keluar sekolah. Dan di sana dia riset juga. Betul, melakukan eksplorasi. Pertama diberikan pembekalan dulu, pembekalan. Kemudian diberikan diajak keliling eksplorasi di sekitar lingkungan. Dulu pernah di Bedugul, kemudian di Pancasari. Terakhir kemarin di 2024 ini di bulan November kalau nggak salah, itu di Wonogiri. Kita ajak eksplorasi ke lapangan, melihat lingkungan kita apa yang bisa dikaji. Karena di situ tidak hanya sebatas masalah sains eksak, tapi lebih kepada sosial juga bisa. Banyak hal di lingkungan sebenarnya. Lingkungan, kemudian dari segi sosialnya, dari segi hukumnya, ya dari segi bahasa, budaya, semua bisa diteliti. Nah, mengajak mereka agar pikirannya terbuka terkait dengan riset ini gimana Pak? Sebenarnya kalau anak-anak sekarang kalau dikatakan ini sudah zaman teknologi lah, mungkin terpaku dengan fokusnya belajar. Bagaimana agar mereka itu mau pikirannya terbuka, dan seperti kata Bapak bilang sebenarnya riset itu bukan hanya tentang sains dan teknologi saja, tapi banyak hal yang bisa diriset begitu. Betul. Sebenarnya di awal ketika di foundation itu penting sekali memberikan sebuah fondasi kepada anak-anak. Di foundation berarti di SMA Bali Mandara fondasi awal itu yang sebenarnya penting. Betul. Ngapain aja sih Pak kalau di sana biasanya? Pertama sih kita satu memberikan tentang bukan ke risetnya langsung, tapi lebih kepada pengalaman. Pengalaman saya sebagai seorang pembina, dulu pernah di SMA seperti apa, ketika kuliah seperti apa. Jadi saya bicara banyak pengalaman pribadi saya. Membuka pikiran anak-anak betul. Ya. Karena kalau kita cekokin anak dengan riset langsung, mereka pasti kan takut. Dan kalau sudah riset, penelitian, banyak hal yang membuat ketakutan begitu. Yang sering saya sampaikan setiap saya memberikan materi atau sharing dengan anak adalah, pernah nggak dalam hidup kamu atau kamu dari SD, SMP, SMA itu naik pesawat gratis? Itu yang pertama. Yang kedua, pernah berpikir nggak lewat riset kamu bisa beli laptop, beli HP, beli motor?
Nah, itu motivasi juga untuk anak-anak. Betul. Nah, kenapa saya katakan itu? Karena saya punya pengalaman itu. Maka saya katakan, kalian boleh mengenali saya lebih jauh seperti apa. Boleh tanya saya tentang apapun, tentang riset saya siap. Karena saya nggak mau memberikan sesuatu yang abstrak yang tidak saya lakukan, tidak pernah saya jalani dalam konteks riset itu, malah berikan pada anak-anak. Nih, Bapak pernah punya pengalaman belum? Tidak. Kan malu dong kita. Nah, saya berikan itu pada anak. Jadi ketika kamu melakukan ini, ya setidaknya udah punya pengalaman sebelumnya. Nah, anak-anak ini juga sama. Jadi saya berikan alumni untuk memberikan testimoni berupa video testimoni apa pentingnya riset buat di sekolah dan di dunia kerja, di dunia kuliah. Dan mereka sudah menyampaikan banyak hal. Akhirnya dari sana anak-anak berpikir, dari riset itu begitu ya. Nggak seperti yang saya awalnya berpikir ruwet dan segala macam. Gitu. Dan yang kenapa anak-anak ini memang sih di dalam program riset basic school ini ada juga yang tadi saya katakan ekstrakurikulernya. Jadi anak-anak yang memang mendalami, lebih menekuni ke riset, lebih banyak dapat prestasi, pengalaman yang lebih jauh, biar lebih gampang untuk kuliah nanti dan nyari beasiswa, masuk di dalam ekstrakurikuler sendiri. Nah, di sana lebih jauh dan lebih dalam diberikan pemahaman dan pengetahuan serta keterampilan. Gitu. Tapi anak-anak yang memiliki passion bukan di riset, mereka hanya sebatas menyelesaikan risetnya minimal 1 selama mereka pendidikan di Bali Mandara. One man one research. Betul, gitu ya berarti. Betul, ya. Wow, riset basic school. Pak, kita juga akan ajak pendengar kita untuk berbincang ya Pak ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin mereka sampaikan juga melalui line telepon 24644. Mohon izin Bapak, kita langsung sapa Niki di line teleponnya. Selamat siang Pro 1. Selamat siang Pro 1. Selamat siang Bapak Dimas di Panji. Ya, betul sekali. Silakan Bapak Dimas. Ini narasumber siapa? Ada Bapak Wayan Mandia di SMA Bali Mandara, Bapak. Luar biasa ini. Saya sebagai masyarakat mendukung dan mensupport, Pak. Mudah-mudahan anak-anak yang Bapak bina ini menjadi motivasi buat anak-anak yang lain, sekolah-sekolah lain, Pak. Luar biasa ini Bapak, ada pengalamannya selalu memberikan apa yang saya dengar tadi ini betul-betul artinya mengajak anak-anak terus berbagi dalam pendidikan. Pokoknya intinya sekali Pak, terus tetap semangat Pak. Anak-anak jadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang sukses bagi masyarakat, bangsa dan negara. Hanya itu doa saya Pak, tetap semangat, sehat selalu. Baik, terima kasih Papa Dimas. Kecil kali suaranya Niki. Intinya semoga jadi motivasi juga untuk anak dan sekolah lain begitu dimanapun berada begitu ya. Dan terus semangat Niki untuk membimbing anak-anak untuk menjadi yang terbaik begitu untuk dirinya sendiri, masyarakat, nusa dan bangsa tentunya. Dan untuk pendengar yang lain yang ingin ikut bergabung juga bisa melalui line telepon kami 24644 ataupun di WhatsApp ya di 081139999790. Tapi sebelum itu kita jeda jenak dulu ya Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali, pendengar tetaplah bersama kami di proses. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus?
Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan kita masih berbincang membahas menanamkan budaya riset pada siswa bersama guru SMA Bali Mandara, Bapak Iwayan Madie, SPD MPD, dan Bapaknya juga menjadi ketua di Dewan Riset di Bali Mandara ya Pak ya. Betul. Berarti dari awal terbentuknya hingga sekarang ini tetap di Dewan sampai Riset. saat ini masih saya Luar dipercayakan. biasa. Lalu saya udah dari beberapa tahun saya ingin mundur, tapi ya karena saya konsen dengan anak-anak, ya jadi sekolah mempercayakan, tetap saya megang gitu. Karena mungkin ada pertimbangan lah, tapi saya kurang tahu dengan hal itu. Baik, luar biasa Pak. Kita sapa pendengar kembali Pak ya. Nanti siap. kita sekalian tanggapi ini. Selamat siang Pro 1. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu Nyoman. Iya. Iya, Bu Dengan Nyoman di Irma. Tajun. Dengan Irma ini. Dengan Heni Bu Nyoman. Heni Batalia. Nggih. Gimana Heni? Sehat anak-anak? Sengkara, sehat Ibu. Nggih, rahayu Bu Nyoman aja, rahayu pagi. juga nggih. 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 Silakan Bapak Ibu. narasumber, Mm-mm. Bapak narasumber, Bapak guru, selamat pagi, Rahajen Kemang. Nggih, selamat pagi Ibu Rajang Sumeng. Ya, saya bangga sekali. Saya sangat bangga ya. Saya orang yang sudah lanjut usia tapi tetap saja saya ini dengan yang namanya pendidikan itu. Nggih. Saya pengen sekali nanti Indonesia menjadi Indonesia emas ya. Iya. Saya bangga kepada Bapak dengan usaha-usaha Bapak untuk mengeksplor anak-anak melalui riset. Pertanyaan saya Pak, Nggih. pada saat Bapak mengajak anak-anak eksplor ke alam atau berikan riset pada anak-anak, adakah di sana pendidikan spiritualitas untuk menjadikan anak-anak didik Bapak itu menjadi lebih kuat, lebih lebih mentalnya lebih kuat. terpadu, Iya. mental spiritualnya itu Iya. fisiknya menjadi kuat nanti. Semuanya didukung oleh pengetahuan spiritualitas itu. Pertanyaan saya termasuk juga masukan, karena spirit itu menurut saya
pendidikannya sangat penting. Terima kasih Bapak. Terima kasih Terima Bu. kasih Bu Nyoman di Tajun ya. Ini juga pondasi yang kuat harus dimiliki anak didik. Seperti sekarang nih kayaknya katanya generasi stroberinya rapuh begitu ya. Betul, Kalau nggak betul. spiritualnya kuat, ini agak ngeri-ngeri juga saat ini. Dan ada juga Bu Made di Sambangan ini ya Pak Guru. Selamat siang Bapak narasumber. Mau tanya apakah hasil riset anak-anak sudah ada yang diaplikasikan ke masyarakat atau dipublikasikan juga? Gitu, makasih infonya. Kita tanggapi Iya, langsung ini tadi ada Papa Dimas yang memberikan support juga, ada Bu Nyoman, ada Bu Made di Sambangan. Silakan Pak. Dari Bu Nyoman yang Nggih. di Tajun ya, terkait dengan penguatan spiritual. Jadi kalau kami di sekolah itu kan sebenarnya banyak hal disupport ya, dari segi fisiknya ada program kesemaptaan ya. Kemudian dari segi spiritual juga sebenarnya kita udah sangat kuat sekali ya dengan kegiatan di sekolah, program sekolah. Di riset sendiri memang kalau yang kami ajarkan di sekolah itu adalah memang kita nggak hanya sebatas mengetahui pengetahuan keterampilan terkait dengan riset saja, tidak. Karena tentu dengan kita menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam pembelajaran di riset itu sendiri, kita mengajarkan banyak hal tentang satu kejujuran, kemudian objektif terhadap apa yang kita amati, kita observasi. Kemudian selain itu juga selalu ingat dimanapun kita berada. Misal nih kita mau melakukan survei di alam terbuka misalnya kan, kita kan nggak tahu di sana ada apa dan segala macam. Misalnya kalau kita sangat percaya sekali kami. Jadi kita punya istilahnya penghormatan lah pada suatu tempat yang kita mau kunjungi, tentu dengan minta izin dulu, berdoa lah. Kemudian dalam mencari data di lapangan juga, terutama yang di alam ini, tentu kita kan tidak mungkin melakukan suatu tindakan yang seenak sendiri. Nah, di sini kami mengajarkan banyak hal tentang nilai-nilai karakter. Karena jujur saja kalau di dalam pembelajaran yang kami terapkan, yang saya terapkan di sekolah itu adalah menerapkan pembelajaran baik itu di riset, kemudian keterampilan, termasuk juga tentang bagaimana mereka bersikap dan terhadap lingkungan. Kita mengajarkan hal-hal yang tentu lebih mengarah kepada karakternya. Bagaimana mereka menyikapi sebuah isu lingkungan, bagaimana mereka menyikapi sebuah isu tentang budaya, kemudian tentang agama, ya. Kemudian disinilah kita menerapkan. Jadi sebelum kita, misalnya saya sering tegas pada anak-anak, sebelum kalian memberikan teguran atau mungkin mengkritik orang, coba refleksi diri dulu. Sudahkah saya lebih baik dari apa yang saya tegur ke orang lain? Jangan sampai, setelahnya saya selalu menekan pada anak-anak, jangan sampai kita menjadi orang yang sok. Kita sendiri juga belum bagus, dah menegur orang lain untuk mengatakan itu salah dan itu bagaimana. Jadi refleksi diri ke dalam, itu yang saya tekankan. Nah, yang kedua, ketika kita memberikan masukan pada orang lain, jangan langsung menyerang, tapi berikan pendekatan secara holistik. Jadi bagaimana mereka tuh biar nggak tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Jadi anak-anak ini saya ajarkan seperti itu. Jadi bagaimana mereka melatih. Nah, inilah makanya saya katakan di awal, dengan riset kita belajar banyak tentang public speaking. Bagaimana kita berbicara dengan orang yang sebaya, lebih tua ataupun lebih muda. Sehingga di sanalah anak-anak bisa belajar. Oh, ternyata dulu saya biasa Pak ngomongnya kasar dengan teman. Tapi dengan belajar di riset, saya menjadi lebih tertata, lebih tahu etika, sopan santun. Kemudian ya jadinya Bapak sering mengingatkan untuk sembahyang. Kalau sekolah kan saya katakan, di dalam hidup ini tentu ada dua hal. Yang pertama kamu reaction, yang kedua kamu jangan lupa ada semesta alam. Jadi kamu tak doa restu pada semesta alam siapa? Banyak, Tuhan, leluhurmu, kemudian ide betari-betari yang ada di tempat kita berada. Itu jangan dilupakan, semua itu sangat support. Kalau kita nggak menghormati beliau-beliau yang semesta alam, saya yakin saya apapun kita secara fisik, secara skala akan bisa berjalan dengan baik. Itu yang kami percaya di dalam pembinaan di sekolah. Gitu. Jadi sehingga dan Asrungkare dengan kepercayaan kami seperti itu dan memberikan pondasi dasar tentang riset dan karakter, yang paling penting saya tekankan adalah kejujuran. Karena kalau udah nggak jujur, apapun yang dikerjakan pasti banyak ada manipulasi dan ada banyak kebohongan. Sehingga saya katakan jujur memang menyakitkan kadang-kadang. Tetapi kalau udah jujur, dimanapun kita berada, kita akan siap menghadapi dengan siapapun dan bagaimanapun kondisinya, akan sama jawabnya, karena itulah nilai dasar kita adalah kejujuran, seperti itu. Baik, luar biasa Niki. Kemudian apakah hasil riset anak-anak ini diaplikasikan atau seperti apa dipublikasikan begitu Pak? Iya, salah satu produk kami, anak kami ya, itulah membuat biobriket.
yang lomba kemarin juga sekarang dapat yang pernah dapat juara di tingkat nasional beberapa kali, dia dilombakan di riset dulu, kemudian dilombakan lagi di inovasi. Inovasi itu kan misalnya kewirausahaan yang kayak bisnis plan itu, dan itu udah dikembangkan sekarang, bahkan udah dijual juga. Jadi produk kami itu kan selain membuat produk biobriket dari limbah. Limbah sorghum, kalau di bahasa Balinya itu namanya jagung gembal. Batangnya itu dimanfaatkan untuk jadikan biobriket. Oh, pakai briket itu kan untuk sebenarnya mindset bahan bakar ibaratnya untuk yang biasanya nggak habis-habis pengganti arang gitu kan. Karena gini, pertama sih awalnya anak-anak kami ini kan berpikir melihat juga fenomena yang ada di lingkungan kita. Orang Bali itu kan identik dengan menggunakan arang kalau udah upacara. Ya kan? Jadi mau buat bakar sate atau guling ayam atau babi atau apa sejenisnya lah, itu memerlukan arang. Dan kita tahu arang ini diambil dari apa? Dari kayu. Kayu ini kan nebang pohon. Nah, secara etika lingkungan udah salah. Nah, bagaimana cara kita mengubah mindset masyarakat ini? Itu dengan memanfaatkan limbah yang tidak dimanfaatkan, dijadikan arang yang sudah dipres menjadi briket. Karena arang dan briket itu berbeda secara strukturnya. Langsung bermanfaat untuk masyarakat juga jadinya penelitian-penelitian. Jadi kalau arang ini maksimal mungkin 15 menit udah habis dengan komposisi massa yang sama dibandingkan dengan briket. Briket sampai 1 jam lebih, 1 jam 15 menit masih menyala, dan itu udah diuji juga di UNUD dan di Undiksa. Secara kalori energinya sangat besar sekali, itu udah memenuhi standar. Itu salah satu hasil riset, banyak lagi mungkin hasil riset yang ada lagi yang ya Pak. Yang real diterapkan. Oke, baik. Bapak ini banyak juga yang mengirimkan WhatsApp-nya Pak. Selamat siang Pak, bagaimana mengembangkan rasa ingin tahu pada anak-anak katanya. Tadi dikatakan 1 riset itu dalam 1 semester atau bagaimana? Risetnya tentang apa saja biasanya Pak? Kemudian ada juga Niki Pak, selamat siang Pak, luar biasa Niki motivasinya agar bisa digetok tularkan juga untuk sekolah-sekolah lain. Dan budaya risetnya apakah untuk siswa saja? Gurunya bagaimana Pak? Katanya. Silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi sebenarnya di awal sudah sempat saya singgung juga ya. Rasa ingin tahu itu kan saya awali dengan motivasi dulu. Dari motivasi kemudian ternyata membuat suatu isu atau masalah yang akan dipecahkan dalam riset ini tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu susah di lingkungan kita. Cari sederhananya yang adalah dulu, misal nih yang dulu itu apa? Sampah. Sampah itu kan ada 3 jenis yang kita umum tahu. Satu organik, anorganik, dan logam. Ya kan? Nah, dari logam dari 3 jenis sampah ini kita bisa pilih yang mana aja. Boleh ambil salah satunya. Misalnya sampah organik mau diapakan? Kalau jadikan pupuk itu hal yang biasa. Bisa nggak dijadikan yang lain? Itu. Misalnya kalau limbah cair ya, sampah cair itu bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Ya. Jadi dibuatkan seperti istilahnya prosesnya di elektrolisis ya, dalam proses kimia itu. Kalau saya karena guru kimia kan, jadi bisa saya support anak-anak terkait dengan arah sana. Atau lain lagi misalnya jadikan apa? Yang sampah kering yang mungkin kayak tadi saya katakan kayak sorghum itu, limbah sorghum itu kan, jadikan biobriket misalnya. Itu kan lebih bermanfaat. Kemudian kalau yang logamnya mau diapakan? Itu bisa didaur ulang lagi. Itu. Kemudian hal lain misalnya sampah plastik yang dalam bentuk misalnya kayak botol-botol bekas itu. Kayak kemarin anak kami, ternyata leher tutup ale-ale itu, gelas ale-ale itu ya, minuman itu dijadikan sejenis ingke, kerajinan ingke. Itu dapat medali perak ketika lomba fiksi. Jadikan sebuah kewirausahaan. Artinya, ternyata membuat ide riset ataupun inovasi kewirausahaan itu nggak perlu jauh-jauh. Nggak perlu penelitiannya ini ke Nusa Penida atau ke Denpasar atau mungkin ke negara, nggak perlu. Lihat lingkungan kita, baik di rumah ataupun di sekolah ataupun di lingkungan dimanapun kita berada. Gitu. Nah, ini guru-gurunya yang harus hebatnya juga begitu ya untuk mengembangkan atau untuk membuka pikiran anak-anak agar dari lingkungan sekitar juga bisa ini digunakan riset. Jadi itu ada di sekitar kita. Kemudian tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya kunci keberhasilan riset itu ada di guru. Sama kayak seperti pemain sepak bola. Sehebat apapun itu yang namanya pemain, tapi kalau pelatih nggak bisa menerapkan strategi yang bagus, pemain itu kan bisa aja kalang kabut kan, langsung umpan ke A malah ke B, umpannya kan adanya bisa keblok bolanya. Di riset pun juga sama. Jadi guru punya peran besar dalam hal mengarahkan anak. Saya katakan seringkali di sekolah, banyak siswa hebat, tapi nggak maksimal hasilnya. Karena pembimbingnya juga. Karena hebatnya dia sebatas dia yang dia tahu. Orang hebat dikalahkan oleh orang yang berpengalaman.
Nah, guru punya pengalaman, walaupun guru nggak belum tentu hebat ya, tapi guru punya pengalaman. Satu, kenapa? Karena guru udah pernah membuat skripsi. Skripsi itu kan bagian dari riset juga. Karena apa? Ada tahapan metode ilmiahnya. Ada dari bab 1 pendahuluan, latar belakang, kemudian rumus masalah, manfaat, tujuan. Termasuk juga di bab 2, bab 3 itu ada metode penelitiannya. Itu guru udah menerapkan. Nah, artinya yang menjadi kunci yang saya sering sampaikan adalah sebenarnya di setiap sekolah sudah punya potensi banyak. Cuma masalahnya ada yang mau tidak pelayanan. mengembangkannya gitu sekarang Pak. Yeah. Sekolah-sekolah lain juga. Karena jujur kalau saya pribadi dari dulu membina itu. Kalau saya mungkin di daerah lain mungkin sudah banyak mengatakan Pak Madi pasti udah kaya, punya banyak uang karena muridnya selalu juara-juara. Saya katakan saya di sekolah itu membina dengan tulus tanpa ada embel-embel saya dibayar berapa oleh siswa ataupun oleh orang tua, nggak ada. Tapi memang murni karena saya dulu pernah jadi orang miskin lah, dulu sering dibully. Kemudian saya jengah jadi orang, bisa nggak saya gini? Saya yakin kalau saya belajar dengan kemampuan saya di bidang akademik di kampus itu, saya pasti kalah. Saya orang kampung, lawan anak Semansa Singaraja, Semansa Denpasar kan, SMA 2 Melapura, Semarapura itu hebat-hebat. Saya cari strategi lain. Apa yang saya lakukan? Cari lomba lain yang bisa mengangkat nama saya. Yang saya diajarkan guru dosen saya dulu, namanya Pak Nyaman Dike. Ngajar, kamu apa yang kamu punya di daerah kamu? Oh, lontar, saya ambil itu dulu. Saya buat riset, ternyata itu yang membuat nama saya terangkat ketika jadi mahasiswa. Di sini pun sama. Nah, setelah saya punya sesuatu, saya terapkan pada anak-anak saya. Siapa yang mau mendengarkan omongan saya, pengalaman saya, ayo gabung. Dan saya punya ini satu hal yang mungkin agak sedikit menggelitik dan mungkin agak ekstrim. Di SMA saya menerapkan lah, terutama di riset ya, yang saya kembangkan itulah anak yang ikut riset terutama di klub atau ekstrakurikuler KIR itu nggak boleh pacaran. Agar fokus juga Pak. Betul. Ya. Kan saya gini, mungkin mohon maaf jika keliru ya, tapi saya punya prinsip seperti ini. Ketika seorang siswa, apalagi ini kan anak Bali Mandara, anak miskin kan, secara ekonomi, saya tegaskan pada anak, kamu tujuanmu Bali Mandara ngapain? Apakah hanya kamu ingin menikmati hidup, dapat bantuan dari pemerintah, apa ingin mengembangkan diri biar sukses, mengubah masa depan keluargamu yang dulu yang seperti apa, sekarang biar bisa meningkat dari yang sebelumnya. Kuncinya ada salah satu syarat lah, bisa diriset. Bukan satu-satunya, tapi salah satunya bisa diriset seperti itu. Nah, kemudian saya kembangkan. Kemudian kamu tahu nggak anak SMA itu ngapain? Fokuslah belajar. Masa berahmajari masa belajar. Jangan kan kamu yang posisi pacaran kamu ingin mengerjakan riset. Orang yang fokus riset aja belum tentu bisa maksimal. Karena kan banyak tahapan yang dilakukan di dalam riset itu. Nah, itu saya katakan riset itu memang dikatakan gampang juga enggak, dikatakan susah sekali juga enggak. Yang penting konsisten dan fokus tadi ya. Fokus dan konsisten itu sendiri. Maka saya katakan di dalam KIR saya menerapkan kata kunci care. Komitmen, ulet, cekatan, antusias, respect dan empati. 4 nilai di awal ini merupakan bagian untuk memotivasi biar kita berkarya. Yang 2 di belakang tadi, yang respect sama empati itu merupakan bagian dari karakter yang saya terapkan. Karena kalau sebuah riset tanpa ada nilai karakter akan menjadi sesuatu yang bias. Biasnya apa? Tidak memiliki nilai. Cenderung angkuh, ego, cepat puas. Tapi kalau udah ada respect dan empati, saya tekankan anak ini harus tetap rendah hati seperti ilmu padi. Dan jangan lupa terus berbagi. Makanya saya katakan care, share sama respect itu penting. Jangan lupa untuk terus berbagi ilmu juga seperti Bapak ini awalnya selalu berbagi untuk semuanya juga nih Ki ya, untuk anak-anak begitu. Betul. Ya. Tadi Pak satu lagi satu riset itu dalam 1 semester atau selama 3 tahun. Minimal 1 riset dalam 3 tahun. Minimal. Ada anak kami sampai 8 riset bahkan 10 riset punya dalam 3 tahun. Tergantung, makanya kalau yang anak yang hobi dia akan terus menggeluti dan senang. Karena kemarin anak kami sampai bisa beli laptop, bisa beli HP lewat riset. Jadi mereka tuh dia ingin membuktikan benar nggak apa yang kata Bapak bilang. Bapak tuh katanya bisa beli laptop, bisa beli motor, bisa beli HP ketika dulu Bapak buat belajar riset di kampus. Ya silakan kalian buktikan, saya itu kan. Dan akhirnya mereka bisa beli laptop, Pak. Terima kasih udah bisa beli laptop, Pak. Karena memang anak ini memang nggak punya laptop ketika mereka ke sekolah itu. Dan menariknya sekarang menteri kita juga mengatakan anak-anak dan para pelajar sekarang juga harus berinovasi, harus riset, harus ada riset. Iya. Begitu Pak ya. Makanya basic dasar awalnya ketika sebelum masuk ke perguruan tinggi kan, memang harus di tingkat SMP. Iya. Nah cuma saya agak sedikit gini ya, di Buleleng ini agak kurang. Saya pernah mencoba mengajak ya, menginisiasi rencananya untuk mengajak anak guru-guru di Buleleng ini di tingkat kabupaten ya, yang guru SMP ini untuk bisa membina anak-anak SMP ini. Bahkan kemarin saya kebetulan pernah diundang di SMA 2 Melapura, di Denpasar, SMA Albana di Denpasar juga sebagai narasumber untuk memberikan motivasi riset. Saya sampaikan,
Karena saya udah katakan dimanapun saya berada, saya selalu memberikan bahasa yang sama, tidak pernah saya menutupi atau mengurangi. Karena bagi saya itulah ilmu itu bukan punya saya tapi Tuhan. Jadi saya harus berbagi, apapun yang punya saya berikan pada orang lain. Tergantung sekolah saya bisa menerapkan dengan baik nggak semua yang saya sampaikan. Nah itu dia tantangannya lagi, luar biasa. Tidak terasa kita ngobrolnya hampir 1 jam Pak. Terakhir mungkin yang ingin disampaikan agar ini juga bisa menjadi motivasi juga untuk sekolah-sekolah lain begitu Pak, menanamkan budaya riset pada siswa ini, apa yang diperlukan begitu Pak? Oke, baik. Jadi terkait dengan ini tentu yang pertama lah kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan. Jadi kepala sekolah punya sebuah kebijakan yang mengarahkan semua guru termasuk pegawainya dan juga stakeholder yang ada di dalamnya itu untuk mensupport sebuah program yang memang menjadi program rancangan awal atau mungkin jadi program unggulan. Nah itu menjadi poin besar. Karena bagaimanapun juga kalau seorang guru di dalamnya nanti kalau punya motivasi, punya inovasi bagus, kalau nggak disupport oleh pimpinan, nggak akan bisa, nggak akan bisa maksimal. Ada sebaliknya, kepala sekolah memberikan kebijakan bagus nih, tapi bawahannya nggak mau menjalankan dengan baik. Yang menjadi masalah kan gini, kuncinya gini. Ketika orang atau guru berpikir adalah membina, selalu berpikir orientasi uang, maka akan bisa berkembang. Tapi kalau guru berinovasi, mensupport anak-anaknya dengan niat tulus, terkadang di luar jam kerja kita selalu kadang ditodong anak, Pak saya mau bimbingan, saya mau gini. Nah disinilah kita punya peran. Kalau saya selalu menekankan, saya berkarma positif pada anak-anak, karena nilai itu tidak harus dibayar dengan uang, dengan materi, tapi dengan karma. Ya kalau nggak saya sama mungkin anak saya yang akan menikmati apa yang saya lakukan. Itu yang saya terapkan pada ini. Dan mungkin buat teman-teman di seluruh Buleleng atau mungkin di Bali ya, ayo kita sama-sama majukan Bali, majukan Buleleng untuk di bidang riset, baik tingkat mungkin SD, SMP, SMA, saya selalu support dan saya selalu siap bantu. Kalau memang diperlukan untuk berbagi pengalaman atau mungkin sama-sama lah majukan. Karena dengan sekolah ini maju, Buleleng maju, bahkan Bali maju kan, kita di Bali kan dikenal oleh masyarakat di luar Bali. Saya contohnya yang selalu saya jadikan motivasi lah Yogyakarta. Kenapa di Yogyakarta bisa bagus, bisa sukses risetnya lah dari support dari bawah sekolah sampai dinas itu sangat support sekali. Ada support dananya, kemudian di fasilitas semua, makanya mereka tuh bagus dari segi riset. Kolaborasi semua pihak ya. Sinergi. Semoga dengan begini Buleleng maju dan generasi kita menuju generasi emas nantinya Pak ya. Karena dari riset ini fondasi yang benar-benar fondasinya, karena riset bukan hanya dari sekolah, nanti kayaknya sampai guru-guru pun itu juga sekarang ya dibutuhkan penelitiannya begitu ya. Tadi kan ada kelupaan satu tentang apa yang diteliti. Banyak. Tadi saya katakan ada bahasa, budaya, agama, bisa juga. Bukan hanya sains saja. Bukannya sains aja. Banyak sekali. Baik, luar biasa. Ini yang di WhatsApp juga banyak mengirimkan Pak, salut katanya. Saya salut dengan Pak Guru yang sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa, bisa membawa anak-anak menjadi disiplin. Semoga bisa diketuk tularkan juga ke sekolah-sekolah lain. Selamat Pak Guru, sukses selalu. Dan banyak hal-hal positif juga yang dibagikan Niki di WhatsApp. Terima kasih banyak untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja karena waktunya 1 jam. Mohon maaf. Dan luar biasa perbincangan kita hari ini, pendengar. Semoga juga jadi ini inspirasi juga untuk banyak pihak ya yang mendengarkan siaran kami hari ini. Dan kami akhiri untuk dialog hari ini bersama guru dari SMA Bali Mandara, Bapak Wayan Madia, SPD MPD, menanamkan budaya riset pada siswa. Kami akhiri untuk dialog siang hari ini, pendengar. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.